Pendidikan Teknik Elektronika 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1513619050. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan percakapan telepon, di mana terdapat crosstalk, noise temperatur, impulse noise, dan yang terakhir ada distorsi. Yang pertama ada cakap silang atau crosstalk. Cakap silang biasanya terjadi bila komunikasi yang berlangsung menggunakan lebih dari satu kanal melalui lintasan yang sama. Penyebabnya ada bermacam-macam dan pengendalinya pun seringkali melalui kesukaran. Pengaruh cakap silang ini tidak mengganggu sehingga masih bisa dibahas. Tapi pada waktu yang lain gangguan ini begitu hebat jadi tidak bisa didengar sama sekali. Dalam beberapa jenis kabel, dua buah kabel dipilih membentuk segi empat, dan segi empat ini dalam tiap lapis lingkaran mengelilingi sumbu kabel dengan arah berlawanan. Suatu keadaan tidak imbang pada salah satu anggota pasangan akan mengakibatkan cakap silang. Dengan demikian akan mengurangi gandeng atau kopling. Nah, kemudian mengurangi pengaruh cakap silang adalah dengan memasang kombandor, suatu alat yang sebenarnya bukan untuk meniadakan cakap silang tetapi hanya dapat mengurangi pengaruh. Kombandor terdiri dari atas penekanan percakapan pada terminal kirim ekspander pada ujung trim. Kemudian ada noise. Gangguan ini terjadi dalam proses penyaluran percakapan baik melalui kabel maupun radio. Noise merupakan masalah utama dalam komunikasi elektronika. Dalam sistem transmisi, baik kabel maupun radio perancangan utama untuk memelihara perbandingan sinyal dengan noise, melebihi dari perkenaan dengan amplitudo sinyal itu sendiri. Dalam proses komunikasi, interferensi seperti ini disebut pula dengan noise. Dengan demikian, noise itu senantiasa mengintai pada setiap hampir bagian dalam jalur transmisi. Kemudian ada macam-macam sumber noise. Yang pertama ada external noise berasal dari sumber jaringan luar. Yang kedua ada internal noise berasal dari komunikasi itu sendiri. Kemudian ada noise dan temperatur. Bermacam-macam pemanasan noise umumnya dilakukan ke panas atau radiasi. Penyerapan noise dalam surat komponen bisa disebut juga dengan NF yang umumnya dipakai untuk menemukan kadar noise pada suatu penerima. Yang kemudian yaitu ada impulse noise. Jenis noise ini akan menjadi bertambah besar dengan kian meningkatnya arus informasi. Impulse noise muncul secara spontan dan kemudian lenyap dengan diri sendiri. Yang kemudian ada distorsi. Distorsi itu sendiri adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu perubahan yang terjadi terhadap bentuk gelombang sinyal. Dalam hal ini dikenal pula dengan tiga bentuk dasar distorsi, yaitu yang pertama distorsi amplitudo, frekuensi, dan distorsi tunda atau delay. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.